Selamat pagi Bapak Ibu, berjumpa kembali di dalam Sarapan, Sapaan Pengharapan, dan kita akan merenungkan sebuah topik tentang pikiran mengendalikan hidup kita. Itu terambil dari Amsal 4 ayat yang ke-23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Mari kita bersama berdoa. Kami mengucap syukur untuk pagi yang indah di mana Tuhan masih mengaruniakan kami kehidupan untuk kami boleh terus melihat pemeliharaan Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan, kami mau mengarahkan hati dan pikiran kami untuk bersama-sama merenungkan firman-Mu yang senantiasa menjadi kebenaran dan senantiasa menguatkan kami hari demi hari untuk kami menapaki hidup kami ini berjalan bersama Tuhan. Maka Tuhan, tolonglah kami, pimpinlah kami untuk kami boleh mendengarkan suara-Mu. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah Bapak Ibu, kebanyakan dari orang rindu agar Tuhan itu menghilangkan semua masalah, rasa khawatir, rasa sakit, kesedihan, penderitaan, penyakit, dan duka kita. Tapi akan tetapi Bapak Ibu, Tuhan ingin bekerja di dalam kita terlebih dahulu. Karena transformasi tak akan terjadi dalam hidup kita apabila kita belum memperbarui pikiran kita. Sebelum pemikiran kita mulai berubah. Nah, kenapa begitu Bapak Ibu? Mengapa begitu penting mengelola pikiran kita? Alasannya Bapak Ibu, karena pikiran kita ini mengendalikan hidup kita. Amsal 4:23 katakan, jagalah hatimu dengan kewaspadaan dan dari situ terpancar kehidupan. Pemikiran kita ini punya kemampuan luar biasa untuk membentuk hidup kita untuk menjadi baik atau buruk. Misalnya, waktu kecil orang lain melabel kita, kamu gak ada gunanya, kamu gak penting, kamu bodoh. Nah, ketika saya menerima pemikiran itu, meskipun itu salah, makanya saya menjadi pribadi yang minder, menjadi pribadi yang tidak bisa melakukan apapun karena saya menerima hal itu dan menjadi cap bagi pikiran saya. Itulah sebabnya Bapak Ibu penting bagi kita memilih pemikiran mana saja yang kita izinkan mempengaruhi hidup kita. Karena pikiran ini adalah medan peperangan melawan dosa. Karena pikiran kita bisa takut dan ragu kepada Tuhan. Semua godaan itu terjadi di dalam pikiran kita. Nah, Paulus berkata dalam Roma 7 ayat 22 sampai 23, sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Nah, salah satu alasan mengapa jiwa kita lelah karena ada peperangan di otak kita selama 24 jam sehari. Dan itu menguras pikiran, sebab itu terjadi dengan intens. Karena pikiran kita adalah aset terbesar kita. Setan ingin memiliki aset terbesar kita. Karena pikiran kita adalah kunci kedamaian dan kebahagiaan di dalam Tuhan. Pikiran yang tidak terkendali menyebabkan ketegangan. Namun pikiran yang dikelola dengan baik mendatangkan ketenangan. Pikiran yang tidak terkendali menyebabkan konflik. Pikiran yang terkelola memberi kepercayaan diri. Nah, ketika kita tidak mengontrol cara kita mengarahkan pikiran kita, maka kita akan menjadi stres Bapak Ibu. Sebaliknya, pikiran yang terkelola mendatangkan kekuatan, mendatangkan damai sejahtera, aman, ketenangan jiwa di dalam Tuhan. Alkitab katakan, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Dan hal-hal apa Bapak Ibu yang perlu kita pikirkan, bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan di dalam pikiran kita, kepala kita, dan bagaimana kita bisa berlatih mengelola pikiran kita. Sebagaimana yang seorang Rick Warren katakan, Tuhan jauh lebih tertarik mengubah pikiran kita daripada mengubah keadaan kita. Mari kita bersama berdoa Bapak Ibu. Ya Tuhan Allah Bapa kami tahu bahwa kelemahan kami ini adalah tidak tenang, merasa tidak aman dan tidak damai sejahtera ketika kami meletakkan pikiran kami ini dengan berbagai hal negatif. Namun ketika kami ya Tuhan belajar untuk mempercayakannya kepada Tuhan,
maka Tuhanlah yang memberikan kami kekuatan, Tuhanlah yang memberikan kami jalan keluar, Tuhanlah yang memberikan kami kemurahan untuk kami terus bisa menghadapi kehidupan ini. Tuhan, terus topang kami ya Tuhan, terus bantulah kami Tuhan untuk kami boleh terus mengandalkan Tuhan dan melekat kepada Tuhan, sehingga kehidupan kami ini ya Tuhan tidak mengandalkan diri kami. Kami tahu perjalanan ke depan tidak mudah dan menjadi suatu kesulitan bagi kami, namun kami juga berharap kiranya Tuhan yang memberikan pertolongan bagi kami, kiranya Tuhan yang berjalan di depan kami, karena Tuhan tidak akan membiarkan kami hidup di dalam kesesatan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, karena kami percaya pada Tuhan dan kami terus berseru dan memohon di dalam nama-Mu. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua Bapak Ibu, sampai jumpa minggu depan. Amin.